Oke, saatnya kita akan memberi makan katak Hilarana signata. Pada contoh kali ini saya menggunakan jangkrik ya. Tetapi masih banyak jenis-jenis pakan lain yang cocok untuk katak hias ini. Yang belum nonton gimana cara pelihara katak hias ini bisa lihat di video sebelumnya. Nah, kita juga bisa menggunakan Blatta lateralis atau kecoa Turkis. Kemudian bisa juga dubia, kecoa dubia. Lalu kita juga bisa menggunakan ulat Hongkong atau Tenebrium molitor pilworm. Nah, penting sekali untuk kita mendusting jangkrik ya sebelum diberikan kepada Hilarana signata. Karena dengan kita dusting dulu dengan vitamin, multivitamin maupun kalsium, hal itu akan melekat ke tubuh pakan ya, jangkrik atau apapun yang kalian pilih. Tadi udah banyak contoh yang saya kasih. Dan ketika katak mengkonsumsi jangkrik, maka katak itu pun juga nantinya akan ikut mengkonsumsi vitamin. Nah, ini kita bisa pakai merek apa saja ya. Contohnya seperti ini. Ya, kita taruh. Ini jangkrik yang diberikan juga adalah jangkrik yang berukuran S ke medium. Jadi sekitar jangkrik berukuran 1,5 cm sampai dengan 2 cm lebih. Pemberian makanan sebaiknya dilakukan pada malam hari. Kenapa? Karena katak ini aktif pada malam hari. Dan katak ini tidak bisa kita langsung handling atau hand feed ya, karena dia karakternya lebih ke hunter. Jadi sebaiknya Anurans melepaskannya saja ya, melepaskan saja di tempat feeding spot yang sudah tadi di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi dilepaskan saja secara merata atau ditaruh di bagian-bagian bawah sehingga nanti jangkrik akan diburu dan dimangsa oleh Hilarana signata. You sang to beat these lyrics as if they were written. Sebaiknya jangkrik itu yang dikumpulkan ya adalah jangkrik dengan berukuran S sekitar 1,5 cm sampai ke medium dengan rasio pemberian pakan yaitu kira-kira 4 ekor jangkrik untuk 1 katak. Ya, jadi kalau kalian memiliki 3 ekor katak Hilarana signata, maka sebaiknya kalian memberi makan sekitar 12 ekor. Ya, kita membatasi dengan cara menghitung rasio. Kenapa? Karena kita tidak ingin jangkrik itu ada yang tidak dimakan. Itu bisa saja nanti merusak tanaman kalian ya. Apalagi kalian sudah hias vivariumnya dengan indah-indah. Kemudian kalau untuk kecoa ya, kebetulan saya tidak buat videonya, tapi kita juga sering kasih makan kecoa. Kecoa itu sebaiknya diberi masuk ya, dimasukkan pada waktu justru lampu dinyalakan. Jadi nanti mereka akan aktif pada malam hari dan keluar ya. Walau kalau pada saat kalian memasukkan kecoa pada malam hari, mereka akan cenderung pertama kali memasuki enclosure, mereka akan cenderung lari dan bersembunyi, ngumpet. Jadi nanti akan menyulitkan katak kita untuk makan. Jika kalian memilih untuk menggunakan jangkrik dengan berukuran medium, sebaiknya kalian mematahkan kakinya terlebih dahulu supaya tidak menyulitkan Hilarana signata ketika mereka mulai berburu. Ya, karena kemungkinan besar kalau belum diputusi kakinya, maka jangkrik akan melompat untuk menghindar dari serangan atau sergapan dari Hilarana signata. Ya. Ini kita lihat Hilarana signatanya sudah saya sebar di bagian belakang feeding spot yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dan nanti Hilarana signata akan melihat ya. Kita akan tahu dia makan dengan cara ketika kita melihat kotoran-kotoran mereka seperti warna hitam, bercak-bercak hitam yang ada di daun-daun maupun di batang-batang enclosure. I put myself down just by looking up. Felt love from the caring of a woman. I felt the loss of a fallen child.
underneath the sun. On the day I woke, so soulless one. Berikut ini adalah contoh jadwal pemberian pakan selama sebulan. Kalau kalian perhatikan, saya menggunakan beberapa opsi makanan dan beberapa dusting maupun good lot yang baik buat Signata. Pemberian Repasi Super Peak untuk warna dan kemudian Repasi Calcium Plus ya, yang mengandung vitamin A itu sangat bagus ya nantinya, supaya jika apalagi kalian hendak berencana untuk membuat mereka bertelur. Jadi itu diberikan setiap hari Sabtu dan hari Minggu saja, 1 minggu 1 kali ya, tidak boleh lebih, karena beta karoten bisa saja justru akan membuat rusaknya sistem indung telur. Mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus. Jika berkenan, mohon subscribe, like, komen, supaya kita semakin semangat untuk berbagi. Oke, kalau begitu, salam Anurans.